Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Hermansyah di mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan dengan pembahasan prototip pada bisnis perangkat keras. Sebelumnya gimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat dan kita selalu dijaga dari pandemi virus corona ini. Amin amin rabbal alamin. Dalam konsep prototip, kata prototip sendiri berasal dari kata Yunani yang berarti bentuk primitif. Kata tersebut merupakan bentuk netral dari kata Yunani yang berarti asli atau primitif. Jadi bisa dikatakan contoh, ya, contoh dari suatu produk atau desain yang awal. Prototip adalah contoh yang mewakili sebuah model suatu produk yang berfungsi sebagai alat uji suatu konsep atau proses suatu produk sebelum produk tersebut diperbanyak. Jadi, prototip ini juga penyajian data berbasis praktik atau praktis maupun teori. Ya. Jadi, manfaat prototip dalam membangun produk, kali ini saya akan bahas ada 4 kurang lebihnya. Yang pertama, prototip dapat digunakan sebagai alat uji dan penyempurnaan suatu desain usaha. Mungkin ide kita akan bekerja dengan sempurna dalam aspek teori, namun ketika kita memulai mewujudkan secara fisik, maka kita akan menemukan kekurangan dalam barang yang kita buat. Itu sebabnya prototip dapat digunakan untuk menguji fungsionalitas ide kita. Tidak akan pernah tahu apa yang salah dengan ide yang kita ciptakan sampai kita mengeksekusinya menjadi bentuk yang nyata. Jadi prototip ini juga digunakan sebagai alat uji coba dari suatu produk. Kalau misalkan suatu perusahaan, taruhlah perusahaan bermotor, dia membuat produk motor baru, maka dia menguji coba motor tersebut, ya, bukannya memproduksi dengan jumlah banyak, tapi satu dulu diuji coba kelayakannya, jalan halus bagaimana, jalan bergelombang bagaimana, menghadapi genangan air bagaimana. Kalau ada suatu permasalahan dikaji terus sampai sempurna. Kalau udah peminatnya udah ada, dari peneliti sudah oke, ya maka akan diproduk dengan skala dengan jumlah yang besar. Itu fungsinya. Yang kedua, berfungsi untuk menguji performa berbagai bentuk perencanaan. Ya, misal kita mungkin lebih tertarik menggunakan bahan logam sebagai bahan utama produk. Namun ketika kita mengadakan pengujian dengan prototip, kita sadar bahwa bahan plastik memiliki performa yang lebih baik dan memiliki beban biaya yang lebih rendah bagi produk yang kita buat. Ya, jadi fungsi ini juga sebagai bahan evaluasi dari segi bahan bakunya, ya. Mana yang lebih ringan, mana yang lebih berat dalam segi pembiayaan, mana yang kualitasnya lebih baik, mana yang kurang baik, itu yang perlu kita lakukan. Yang ketiga, prototip merupakan alat bantu deskripsi sebuah produk. Ya, jadi dengan adanya prototip ini, kita akan lebih mudah mendeskripsikan produk yang kita buat. Nah, jadi kita bisa jabarkan suatu produk kita dari contoh ini atau desain produk di awal. Misalkan kalau kita membuat minuman, kita buat contoh terlebih dahulu bagaimana cara penyajiannya, bagaimana cara kemasannya, bagaimana cara pengolahan minuman tersebut. Lalu kita coba terhadap orang sekitar atau keluarga, rasanya enak atau tidak. Nah, itu yang perlu kita lakukan. Agar apa? Agar para konsumen minat terhadap produk-produk yang kita buat. Nah, itu contohnya. Nah, ini prototip ini juga dapat membuat orang lain menganggap serius bisnis kita. Kenapa sebabnya? Karena dengan membuat prototip ini, mitra bisnis kita akan menganggap bahwa kita ini serius dengan bisnis yang kita buat. Kenapa? Karena sebelum kita membuat produk banyak, kita membuat uji coba terlebih dahulu. Wajar kalau mitra
bisnis atau apa ya, para donatur ya atau investor itu membuat percaya sama kita. Makanya kita buat desain produk terlebih dahulu sebelum kita membuat produk yang begitu dengan jumlah yang sangat besar ya. Jadi mungkin untuk pertemuan kali ini hanya 4 pembahasan yang saya bahas, karena untuk pertemuan protip ini ada sekitar 4-5 pertemuan ya. Jadi semoga teman-teman ada manfaatnya, ambil yang baik dan buang yang kurang baik. Semoga kita sukses semuanya, sehat selalu, dan terima kasih Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.